Om Om Swastiastu. Swastiastu. Halo, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati seperti biasa kembali hadir menjumpai pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Iya, dan sore ini kita mengangkat topik terkait pemakaian kontrasepsi jangka panjang cegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini sangat menarik sekali karena bahwasannya kita mengetahui banyak sekali ada beberapa kehamilan yang tentunya tidak diinginkan dan kita tidak mau menuai banyak korban ya. Dan tentunya kita membutuhkan banyak sekali edukasi. Untuk itu di studio kita sudah mengundang narasumber kita, sudah hadir Dr. I Gusti Gede Mayun Surya Dharma SPOG yang sekaligus juga merupakan spesialis obstetri dan ginekologi. Baik, langsung kita sapa Dr. Mayun. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu, Om Baik. Swastiastu, pemirsa Bali TV Baik. dimanapun berada. Iya, baik. Bagaimana kabarnya dokter sore Sehat. ini? Sehat ya Astum dokter kare, ya. sehat. Iya betul. Ya dokter, ini kan menarik sekali sore ini kita akan mengangkat topik terkait pemakaian kontrasepsi jangka panjang cegah kehamilan yang tidak diinginkan. Betul. Ya dok ya. Tadi sebelum kita mulai juga sebelum live kita juga sempat sudah berbincang-bincang terkait dengan topik ini memang sangat penting sekali untuk diulas ya dok ya. Benar. Iya. Nah mungkin hal pertama apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait dari topik kita sore ini? Silakan dokter Mayun. Baik. Terima kasih, Bu Rai. Iya. Jadi mengikuti perkembangan zaman sekarang, informasi yang didapat oleh anak-anak kita, masyarakat, itu banyak sekali terjadi kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan berkaitan dengan ketidaktahuan mereka terhadap pengetahuan kontrasepsi ini yang sangat penting digunakan untuk selain untuk mengatur jumlah kelahiran, kemudian jarak kehamilan, seringkali kita abai bahwa kontrasepsi juga akan dapat digunakan mencegah kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi pada wanita usia subur sebaiknya merencanakan kehamilan sebaik-baiknya dalam kondisi siap, baik fisik maupun mental. Iya betul gitu. sekali dokter ya, apalagi sekarang di tengah dengan luas sekali teknologi. Benar. Ini kalau kita salah memanfaatkan teknologi mungkin hanya berbekal dari wah ilmunya begini, tetapi ternyata setelah dipraktekkan banyak yang salah dan terutama untuk anak-anak tentunya kalau misalnya tidak diarahkan untuk sex education-nya ini bermasalah ya dok ya. Iya kita sekarang sudah mengulas tadi terkait dari mengapa penting sekali topik sore hari ini kita bahas. Nah sekarang kita lanjutkan terkait dari kontrasepsi ini sendiri dok. Jenisnya apa saja dok? Ya, kontrasepsi itu mengandung arti kontra ya. Kontra itu mencegah. Sepsi itu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Jadi kontrasepsi itu adalah upaya-upaya kita untuk mencegah pertemuan sel sperma dan sel telur itu. Ada beberapa metode kontrasepsi yang kita kenal di masyarakat ya, ada yang dari segi isinya itu ada yang mengandung hormonal, seperti yang sudah umum dipakai itu berupa KB suntik ya, baik yang itu 1 bulan, 3 bulan ataupun pil kontrasepsi. Ada juga kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal ya, ada yang berupa barrier atau mencegah secara langsung pertemuan antara sel sperma dan sel telur, seperti misalnya IUD atau yang biasa dikenal sebagai KB pasang ataupun menggunakan kondom itu ya, dan bersifat juga untuk mencegah proteksi infeksi menular seksual ya. Jadi dengan menggunakan salah satu metode kontrasepsi yang dijelaskan tadi, upaya untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan itu dapat kita lakukan ya. Dan sekarang dari pemerintah sendiri berupaya untuk mengalihkan karena pemakaian kontrasepsi jangka pendek yang misalnya menggunakan pil KB suntik itu durasi itu hanya 1 bulan, 3 bulan dan angka drop out atau angka putus pemakaian kontrasepsinya tinggi sekali, dan itu yang menyebabkan karena dia entah lupa minum pil KB ya, lupa suntik, itu menyebabkan terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga sekarang dari pemerintah sendiri mengupayakan untuk
bagaimana pasangan usia subur itu lebih mau gitu ya menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Salah satunya di samping alat kontrasepsi dalam rahim atau yang kita kenal dengan IUD, dan yang kita akan bahas di sini adalah implan satu batang. Baik, Ya. nah nanti untuk lebih jelasnya di segmen selanjutnya ya dok Ya. ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Ya baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita juga masih bersama Dr. Mayun sebagai narasumber kita sore ini dan membahas terkait pemakaian kontrasepsi jangka panjang cegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya baik dokter, jadi seperti yang dokter sampaikan tadi, beberapa sudah kita ulas terkait dari jenis-jenis kontrasepsi ya dok ya. Dan ada juga nanti yang terbaru ya dok ya. Ya. Yang terbaru sekarang yang lagi diperkenalkan oleh pemerintah itu adalah implan satu batang. Jadi kalau dulu kita mengenal pemasangan implan 6 batang, kemudian dikurangi lagi menjadi implan 2 batang, dan sekarang yang terbaru itu adalah Implanon NXT, itu dapat mencegah terjadi kehamilan selama 3 tahun dan hanya 1 batang saja. Dia dapat berfungsi untuk mencegah kehamilan dengan cara mencegah terjadinya pelepasan sel telur yang setiap bulannya sesuai dengan siklus haid dari wanita itu. Baik, dan untuk jelasnya kita juga sudah menyiapkan cuplikan videonya ya dok ya, seperti apa untuk pembahasan kita untuk sore hari ini. Baik pemirsa Bali TV, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan sekilas mengenai tentang apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Berikut cuplikan videonya. Tidak akan terpasang dengan benar. Jika ujung jarum terlihat keluar dari kulit sebelum pemasangan jarum selesai, maka jarum harus ditarik kembali dan posisi subdermalnya harus disesuaikan kembali sebelum menyelesaikan prosedur pemasangan. Pertahankan posisi aplikator dan buka kunci penggeser ungu dengan sedikit menekannya. Tarik jarum sehingga hanya bevel yang berada di bawah kulit. Landaikan aplikator hingga posisinya lebih landai. Untuk memudahkan penempatan secara subdermal, ungkit atau angkat kulit dengan jarum sambil menusukkan jarum sepenuhnya. Anda mungkin akan merasakan sedikit kesulitan, tetapi jangan mendorongnya terlalu kuat. Jika jarum tidak dipasang sepenuhnya, maka implan satu batang tidak akan terpasang dengan benar. Iya baik pemirsa Bali TV, kita sudah lihat sekilas ya cuplikannya ya, tapi kalau kita sebagai orang awam contohnya seperti saya, serem dok. Serem saya ngelihatnya, apalagi takut dengan jarum seperti itu. Dokter silakan penjelasannya dokter. Jadi pemasangan implan satu batang ini sangat sederhana, sangat simpel, dan dalam waktu kurang lebih 5 detik setelah dilakukan teknik asepsis antisepsis, kemudian diberikan anestesia lokal ya dengan lidocain 2% dan dipasang di lengan yang tidak dominan, dan seringkali kita pasang di lengan kiri ya. Ada hitungannya di bawah kulit ya, di subdermal itu kita berikan suntikan lidocain, suntikan bius, kemudian dilakukan pemasangan dengan teknik yang sudah divideokan tadi. Itu dalam waktu 5 detik sudah terpasang implan di dalam dan berfungsi melindungi wanita untuk mencegah terjadi kehamilan selama 3 tahun. Dan itu dapat kita lakukan di pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk yang ada di Indonesia sekarang, sudah mulai diperkenankan. Iya baik, nah kalau misalnya kita lihat tadi untuk videonya, berarti pada saat proses pemasangannya itu kita seperti dibius ya dok ya? Dilakukan pembiusan lokal namanya. Baik, jadi tidak terasa ya dok ya? Sangat tidak takut terasa, ya dok ya? tidak usah takut dan tidak akan terasa nyeri. Kemudian dan
efektif untuk mencegah kehamilan Iya. selama 3 tahun. Nah, dokter tadi juga sempat katakan 5 detik itu sudah beres ya, Betul. Dok ya. Nah, berarti apakah dalam artian 5 detik ini berarti sudah berfungsi semuanya, Dok? Bukan. Bukan ya, Dok? Jadi kalau untuk pemasangan sendiri itu dalam waktu 5 detik, tetapi dia perlu waktu di dalam tubuh untuk bekerja sebagai kontrasepsi hormonal itu kurang lebih 72 jam. 72 Ya, jam. kurang lebih 3 hari. Jadi dalam waktu 3 hari tersebut, tetap seorang wanita itu memerlukan kontrasepsi tambahan dulu sementara dalam Iya. waktu 3 hari. Misalnya menggunakan kondom atau menggunakan pantang berkala, ya, atau coitus interruptus istilahnya, Iya. senggama terputus selama 3 hari sambil hormon dari implan ini bekerja. Baik, Dok. Ini kan tadi kita juga sempat bahas ya, Dok ya, kalau untuk penggunaan kontrasepsi ada beberapa wanita, ibu-ibu yang mengaku kalau menggunakan ini biasanya kok berat badan tambah. Betul. Ada yang bilang kok jadi tiba-tiba jerawatan. Iya. Nah, apakah ini nanti ada efek samping seperti itu, Dok? Ya, kalau efek samping KB hormon secara umum itu memang disesuaikan dengan kondisi wanita itu masing-masing. Jadi tidak serta-merta semua wanita yang menggunakan KB suntik, KB hormonal itu pasti terjadi peningkatan berat badan, menjadi gemuk, itu Iya. tidak. Ya, memang ada sedikit gejala ikutan. Kalau Iya. sekarang istilahnya kita di fasilitator pelayanan kontrasepsi itu tidak menggunakan istilah efek samping lagi, Apa tapi itu, Dok? menggunakan istilah gejala ikutan. Jadi memang gejala baik. umum dari pemakaian kontrasepsi itu. Iya. Jadi kalau KB yang bersifat hormonal itu memang ada sedikit gejala ikutan berupa penarikan cairan dari intra ke ekstra. Ya, mungkin akan ada keluhan sedikit pening gitu awalnya ya, atau agak mual, itu ada efek-efek seperti itu, tapi itu pun tidak pada semua wanita dan tidak menimbulkan gejala yang berat. Baik. Seperti contohnya juga penggunaan KB pasang, Iya. KB IUD ya. Awal mungkin seorang wanita itu akan merasakan menggunakan IUD itu perdarahannya lebih banyak dari biasanya. Kenapa? Karena volume di dalam dinding atau kavum uteri itu luas permukaan dinding rahimnya lebih besar karena ada penyangganya. Sehingga pada saat haid pertama pada periode pemakaian kontrasepsi IUD pertama kali itu biasanya volumenya lebih banyak. Banyak. Dan ada terasa nyeri juga. Iya. Tapi seiring dengan jalan waktu, mekanisme kompensasi tubuh, gejala-gejala tersebut akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Baik, Begitu. berarti nanti bisa sambil mengikuti ya, Dok ya, dan terbiasa ya, Dok Iya, ya. betul. Iya, dan untuk dari pemakaian dari kontrasepsi ini kan tadi dokter juga sempat sampaikan diganti setiap 3 tahun sekali, Benar. Dok ya. Apa yang terjadi kalau kita semisal lupa nih, Dok, dan Iya. akhirnya sudah lewat dari 3 tahun, biasanya bahaya apa atau gejala ikutan seperti apa yang akan ditimbulkan? Baik, kalau efektivitas dari KB hormonal ini sudah 3 tahun terlewati, berarti sudah tidak ada kemampuan dari hormon itu untuk mengganggu siklus haid ataupun gejala ovulasi atau lepasnya sel telur itu tidak ada yang mengganggu. Jadi kalau lewat dari 3 tahun lupa untuk diganti, kemungkinan untuk terjadi kehamilan akan terjadi. Itu gejala ikutan yang lainnya yaitu berarti hamil jadinya. Hamil, iya. Baik. Ya, kalau misalnya untuk hanya hamil saja ya nggak apa-apa misalnya Iya. ya, Dok ya. Tapi kalau untuk gejala yang lain tidak ya, Dok ya? Misalnya mungkin sakit atau gimana? Tidak itu? ada, Tidak ya, Dok ya? Justru kalau misalnya kalau sudah waktunya 3 tahun karena ini implan non satu batang ini, dia dapat terdeteksi dengan mudah, apalagi kalau pemasangannya itu bagus, letaknya benar-benar di bawah kulit itu sangat gampang untuk mengambilnya, untuk ekstraksi istilahnya, Iya. sangat gampang. Baik, Ya. jadi Kemudian lebih untuk memudahkan. dipasang kembali lagi yang baru. Baik, Benar. jadi sekarang lebih mudah apalagi hanya tinggal waktunya 5 detik ya, Iya, Dok betul, ya. benar-benar Jadi 5. untuk alat kontrasepsi ini udah semakin hari Semakin maju, semakin maju dan pembaharuan terus dan Benar. ini yang sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah, Dok ya. benar. Ya. Baik. Nah, kalau untuk ini, Dok, bagi ibu-ibu yang baru melahirkan itu disarankan kapan seharusnya mereka untuk memasang ini, Dok, untuk alat kontrasepsi? Ya, jadi dari pemerintah sendiri ada mencanangkan tidak hanya pemakaian implan, pemirsa ya dan Rai. Iya. Untuk KB pasca persalinan itu kita juga menggalakkan namanya KB pasca persalinan dengan menggunakan IUD. Jadi begitu bayi lahir, kemudian hari-hari lahir, pada saat itu juga langsung dilakukan
pemasangan kontrasepsi IUD. Ya, jadi Ya. asalkan tidak ada kontraindikasi, misalnya ibunya dalam kondisi perdarahan. Baik, Jadi kalau tidak ada penyulit seperti Normal. itu, normal, bagus, semua kontraksi, langsung dilakukan pemasangan IUD pasca persalinan. Ya. Begitu juga dengan pemasangan implan ini. Begitu ibu selesai melakukan persalinan, dapat juga langsung dilakukan pemasangan implan ini. Tapi harus dilihat juga status ibu itu, apakah dia menyusui atau tidak menyusui. Karena apa? Karena ada kontrasepsi yang tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada ibu yang menyusui. Baik. Terutama ibu yang menyusui secara ASI eksklusif, jadi 6 bulan secara terus-menerus dia menyusui, itu sebaiknya yaitu metode alami dia untuk menggunakan kontrasepsi. Ada istilahnya mengenal ya, metode amenorrhea laktasi. Baik. Jadi dengan melakukan metode amenorrhea laktasi sendiri, dia berarti sudah melakukan kontrasepsi alami untuk dirinya sendiri. Iya, begitu. baik. Jadi ini yang harus pemahaman yang ibu-ibu tahu, Betul. atau calon ibu-ibu dan semua perempuan ini yang wajib ya, Iya, dokter ya, iya. supaya jangan sampai salah lagi. Dan untuk memilih alat kontrasepsi seperti yang dokter sampaikan tadi juga harus dilihat dari diri kita sendiri, Benar. dok ya, cocoknya yang Iya, mana, dok ya. betul. Iya, baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali untuk Baik. di segmen selanjutnya untuk lebih jelas lagi. Dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan tidak terasa kita sudah di segmen ketiga. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Dr. Mayun. Nah, Dok, tadi sudah disampaikan seputar dari kontrasepsi yang terbaru. Benar. Ya, Dok ya. Dan mungkin ini masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang kontrasepsi yang terbaru. Nanti kita bahas lagi, tapi sebelumnya saya juga ingin tanyakan, Dok, terkait kontrasepsi darurat itu maksudnya seperti apa, Dok? Silakan, Dok. Baik, kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang digunakan pada pasangan yang melakukan hubungan yang tidak aman dalam jangka waktu 3-5 hari yang tidak terproteksi oleh salah satu metode kontrasepsi apapun. Jadi dia melakukan hubungan suami istri tanpa menggunakan metode kontrasepsi apapun atau menggunakan metode kontrasepsi tetapi misalnya kondom gitu, kondomnya bocor atau robek gitu ya. Atau pada kasus-kasus yang terindikasi ada kasus pemerkosaan yang tidak terlindungi. Jadi untuk mencegah terjadinya kehamilan perlu diberikan kontrasepsi darurat. Baik. Nah, kontrasepsi darurat di sini itu ada 2 jenisnya. Ada yang berupa pil, ada yang berupa IUD. Iya. Ya, kalau IUD itu efektivitas begitu langsung dipasang itu efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi dia bersifat darurat, Iya. mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau pil itu tidak boleh lewat dari 3-5 hari dari pasca hubungan itu. Karena kalau lewat sudah terjadi masa konsepsi atau pertemuan sel sperma dan sel telur itu. Nah, pil yang digunakan itu biasanya adalah kalau kita menggunakan levonorgestrel 0,75 mg ya. Kalau nama dagangnya itu mungkin di masyarakat atau di apotek itu ini bisa ini ya, after morning pill seringkali disebut seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan 2 metode kontrasepsi darurat itu baik pil ataupun IUD itu diharapkan pada kasus-kasus yang tidak terlindungi atau hubungan suami istri yang tidak aman yang berpotensi untuk terjadi kehamilan itu dapat dicegah. Dapat dicegah gitu. itu ya, Dok. Ya, kalau untuk sejauh ini, Dok, pilihan dari masyarakat rentan lebih banyak yang mana biasanya, Dok? Ya, kalau masyarakat sekarang untuk pemakaian kontrasepsi dari SDKI ya, Survei Demokrasi Kesehatan Indonesia, kemudian dari SUPAS juga, survei penduduk antar sensus itu masyarakat lebih banyak menggunakan KB suntik ya, KB suntik dengan dilakukan di bidan praktek mandiri ataupun di puskesmas. Setelah itu baru pilihannya ke pil kontrasepsi. Untuk IUD dan implan sendiri masih sangat kurang. Nah, oleh karena itulah pemerintah benar-benar menggalakkan gitu ya, mempromosikan bagaimana pemakaian
kontrasepsi jangka panjang, dalam hal ini IUD dan implan ini, untuk mengambil alih metode kontrasepsi jangka pendek, KB suntik dan pil ini untuk menghindari angka drop out atau angka putus pemakaian kontrasepsi itu. Iya, baik Dok, dengan beragamnya dari jenis-jenis kontrasepsi ini ya Dok ya, seperti sekarang sudah ada implan yang Betul. awalnya IUD yang masih populer ya Dok Ya. ya, dan sekarang sudah ada implan. Nah ini ada tidak Dok dari kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing Dok? Ya, untuk kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi itu sendiri tentu ada, ya. Misalnya kalau menggunakan IUD itu tentu tidak diperkenankan pada wanita yang menderita keputihan yang bertendensi atau cenderung menjadi infeksi menular seksual, itu justru baik. akan lebih berbahaya. Iya, gitu. berarti tidak boleh itu ya Dok? Tidak ya? boleh. Kemudian pada pasien-pasien yang menderita gangguan kardiovaskular, Iya. misalnya ada menderita tekanan terlalu tinggi, kemudian penyakit jantung, kemudian rentan untuk terjadi penyumbatan pembuluh darah, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang mengandung hormonal. Jadi kita mempunyai kriteria kelayakan penggunaan kontrasepsi, dan itu bisa diunduh di aplikasi namanya Roda Clock. Roda Clock. Iya. Jadi dari Roda Clock itu kita akan bisa menapis pada wanita dengan gangguan seperti ini, yang diperbolehkan adalah metode kontrasepsi ini. Iya. Seperti contohnya tadi, kalau dia menderita penyakit menular seksual, penggunaan IUD itu diberikan nilai 4. Jadi dia tidak diperkenankan sama sekali untuk menggunakan IUD, karena itu akan memperberat infeksinya dan bisa menyebabkan gangguan di rongga panggulnya. Baik, ya jadi berarti kita memang harus benar-benar pilih, dan kalau bisa dari dokternya langsung memilihkan. Betul, ya ya. Dok ya. Nah untuk yang terbaru ini Dok, yang untuk yang versi implan ini yang dokter tadi baru jelaskan, ini apakah ramah untuk semuanya, untuk semua jenis dari tipe-tipe yang seperti dokter sampaikan tadi, atau ada juga kekurangannya Dok? Baik, untuk implan non-NXT sendiri itu hampir sama dengan penggunaan kontrasepsi KB yang lain. Gejala ikutannya seringkali mungkin awal-awal ada gangguan menstruasi, ya, gangguan siklus berupa flek, tapi itu tidak akan memberikan efek yang berbahaya gitu. Baik. Ada gejala ikutannya, Iya. tetapi daripada terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, yang berisiko untuk terjadinya hal-hal yang ke pengguguran, ya, artinya unsafe abortion, menggugurkan yang akan mengakibatkan terjadinya gangguan di organ reproduksi wanita itu, menyebabkan terjadi infeksi, bahkan infertilitas, itu ya lebih baik kita menggunakan kontrasepsi. Iya, nah jadi itu kan lebih baik mencegah ya Dok ya. Lebih baik mencegah daripada sudah kejadian. Sudah terjadi ya Dok. Betul. Ya. Nah itu lebih susah lagi ya Dok kalau sudah kejadian. Benar. Apalagi sesuai dengan topik kita sore ini, yaitu cegah kehamilan yang tidak diinginkan. Betul sekali Dokter. Nah Dokter, sepengalaman Dokter selama ini untuk menangani dari beberapa pasien, ini apakah bagaimana untuk pasien-pasien yang biasanya mengalami cegah kehamilan yang tidak diinginkan itu, rata-rata itu biasanya dari segi mana Dok? Apakah memang tidak menggunakan kontrasepsi, atau mereka kurang pengetahuan, atau bagaimana Dok biasanya? Iya, ada berbagai macam kasus ya, dan variasi kasus itu banyak sekali. Yang pertama mungkin dari kalau pasangan suami istri itu biasanya kalau menggunakan kontrasepsi pil itu lupanya lebih dari 3 hari. Baik, Kalau suntik yang 1 bulan, dia lupa seminggu. Kalau menggunakan KB suntik yang 3 bulan, lupanya kok lebih dari sebulan, gitu ya. Iya, baik. Ya itu seringkali kalau misalnya pada pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi tapi lupa menggunakan jadwal untuk suntik, jadwal untuk minum, ya. Kalau untuk anak-anak usia remaja itu seringkali terjadi kehamilan karena ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan mereka, hubungan suami istri yang tidak aman, yang tidak menggunakan Pengaman. pengaman, itu berpotensi untuk terjadi
kehamilan dan juga penyakit menular seksual. Iya, baik. Dan Gitu. ini juga ya dok ya, kalau kita sudah menggunakan pengaman juga sangat bisa mencegah penyakit penularan seksual ini ya dok ya. Benar, ya. Baik, nah kalau untuk kasusnya ini yang bagi mereka terutama mungkin ya adik-adik ya dok ya, yang baru masih mungkin remaja, masih remaja dok. masih sekolah, Iya, yang itu belum sangat tahu penting. edukasi ini Ya, sangat penting sekali dok betul. ya. Apalagi dok yang ingin dokter sampaikan terutama untuk mengedukasi adik-adik supaya jangan sampai nanti ada kehamilan yang tidak diinginkan Ya, dok. jadi kalau dari kita sendiri, dari konsultan Obdinsos itu sangat aware ya untuk pendidikan kesehatan reproduksi. Iya. Jadi pendidikan atau edukasi kesehatan reproduksi itu kita tidak mengajarkan bagaimana berhubungan, bukan. Kita mengajarkan mengenal alat-alat reproduksi, kemudian menghormati organ dan alat reproduksi tersebut supaya seperti tadi tidak disalahgunakan dalam artian dia tidak tahu kalau misalnya perilaku itu berbahaya untuk dirinya dan pasangannya sehingga menimbulkan kehamilan, penyakit menular seksual dan jadinya akan kebingungan. Kalau sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, semuanya repot. Orang tua repot, ya. Dia juga masa depannya juga akan hancur gitu. Jadi lebih baik dia tahu edukasi tentang kesehatan reproduksi, pengenalan awal tentang kontrasepsi darurat, alat-alat kontrasepsi, dan kembali keputusannya pada mereka. Iya. Mau sehat atau tidak. Iya betul Seperti sekali. itu. Karena kalau Ya. sehat itu ya memang harus dari diri sendiri yang sadar ya dok ya. Benar. Iya, termasuk juga dalam pengenalan untuk menggunakan kontrasepsi ini dok. Kalau ada yang berpikir seperti ini dok, tidak perlu alat kontrasepsi. Toh juga nanti ingat sendiri kapan seharusnya dan kapan tidak boleh untuk di masa subur dok. Ini bagaimana kalau menangani pasien seperti itu dok? Kalau untuk masa subur sendiri pada seorang wanita itu sangat sulit ini kalau siklus haidnya tidak teratur itu sangat sulit ya. Artinya kalau misalnya setiap bulannya masa subur itu adalah masa lepasnya sel telur dari induk telur. Dan itu kadang-kadang tidak kelihatan dan itu sulit oleh wanita sendiri yang mengalami itu juga akan kalau tidak dia memahami, dia tidak tahu kalau dirinya dalam kondisi subur, kalau tidak terlindungi oleh kontrasepsi. Pada saat itu berhubungan akan terjadi kalau kehamilan. menggunakan prediksi dari masa subur dan tidak subur dengan kita coret-coret kalender gitu, ini potensi untuk kehamilannya besar tinggi sekali. ya dok Kalau ya? dari penelitian itu dari 110 kejadian kehamilan dengan menggunakan metode kalender atau metode masa subur itu. Baik, karena ini ya dok ya justru biasanya banyak pasangan-pasangan muda gitu ya dok ya yang merasa kayaknya dengan sistem kalender aja udah bagus, udah oke, tidak memerlukan lagi. Padahal ini untuk tingkat resikonya malah jauh lebih tinggi dok ya. Mungkin dikombinasi kalau misalnya menggunakan metode itu dibarengi dengan metode yang lain misalnya senggama terputus gitu. Jadi kan double proteksinya. Jadi menggunakan metode masa subur dan juga senggama terputus, tetapi kadang-kadang katanya kurang enak gitu ya. Ya itu disesuaikan sama rumah tangga masing-masing ya dok ya. Iya baik dok. Nah ya kalau untuk dari kontrasepsi ini sendiri dok, dari pemerintah kan sekarang juga memang sudah mencanangkan dan menggalakkan ya dok ya, supaya meminimalisir untuk kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan ini dok ya. Nah dok, tapi kita bukan berarti mendukung ya dok ya, siapa tahu nanti malah justru adik-adik yang merasa wah berarti boleh dong seks bebas, yang penting sudah pasang kontrasepsi, bukan berarti seperti itu dok ya. Bukan seperti itu jadinya. Ya, jadi di sini kita memberikan edukasi seperti ini karena mengingat masih tingginya angka kematian ibu kita di Indonesia yang oleh karena hal-hal yang tidak perlu seperti ini. Jadi mereka tidak menginginkan dirinya hamil. Mereka tidak ingin hamil tetapi tidak mau menggunakan kontrasepsi, kan susah. Iya betul. Padahal kehamilan itu terjadi sebaiknya ada kalau sudah direncanakan dengan bagus dalam kondisi kesehatan ibu yang optimal. Kalau sudah kondisi ibu optimal, bayi yang dikandung juga akan sehat dan akan mencegah hal-hal seperti sekarang ini yang lagi tren itu adalah mencegah stunting, tumbuh kerdil, wasting dan sebagainya. Dan dengan menggunakan kontrasepsi ini, angka kematian ibu oleh karena kehamilan yang berisiko tinggi, terlalu banyak anak, terlalu dekat, terlalu sering, terlalu tua, terlalu muda itu dapat kita
cegah gitu. Iya, baik Benar. dokter. Walaupun kan kalau dulu ya dokter kita selalu mendengar banyak anak, anaknya tuh harus Banyak rezeki, banyak ya. rezeki. Tapi mungkin mindset ini kita agak rubah ya dok ya untuk keselamatan bersama ya Benar. dokter ya. Ya mungkin boleh banyak anaknya disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Perekonomian. Iya, betul sekali betul. dok. Karena merawat anak sekarang kita bayangin aja untuk setiap satu anak untuk bikin empatinya aja susah dok ya. Iya, betul, Iya, betul, betul. iya. Ya. Jadi tentunya ini harus pemikiran yang matang. Berarti tidak disarankan juga dok ya untuk terlalu banyak dan Iya. terlalu sering ya Ya, dok. jadi kalau dari WHO dan dari program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera ya, dari BKKBN sendiri, itu kan dulu slogannya 2 anak cukup. Ya, kalau nambah lagi 1 bolehlah. Setelah itu jangan lagi. Iya. Ya, jadi untuk mengimbangi populasi dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Nah, imbasnya sangat besar. Iya. Artinya kalau misalnya terjadi peningkatan jumlah penduduk yang begitu tinggi, itu akan mempengaruhi juga asupan, nutrisi makanan, jumlah pengangguran tenaga kerja dan sebagainya. Itu Iya. akan mempengaruhi secara luas ke hal yang lain Iya. dari perekonomian, politik dan sebagainya. Semuanya dan jaraknya juga harus dipertimbangkan dok ya. Dipertimbangkan, Apalagi yang betul. masih menyusui. Iya, Nah, ini susah dok ya. menyusui umur 6 bulan, 7 bulan, tanpa menggunakan kontrasepsi, sudah terjadi masa subur, bisa hamil lagi. Iya, nah itu dia dok. Iya, Banyak sekali bingung. malah itu dok ya Iya. kasusnya. Nanti kita lanjutkan di segmen Baik. terakhir ya dok ya. Ya baik pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah berada di segmen terakhir untuk perbincangan kita bersama Dr. Mayun terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang cegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dok, tadi kita juga sempat bahas ya dok ya, terkait bagaimana cara kita untuk mengendalikan yang namanya terlalu banyak pertumbuhan dok ya. Betul. Semisal anak sampai banyak, sampai 10, 12, Iya, 20, iya. sudah beda dok ya zamannya ya dok Iya, ya. iya. Apalagi masalah jarak, dokter juga menyarankan jangan terlalu dekat. Iya. Ya. Jadi jarak yang dekat itu akan berpotensi mengganggu dinding rahim. Jadi kalau misalnya belum sembuh dinding rahimnya terus sudah terjadi konsepsi lagi di sana, itu akan berpotensi untuk terjadi, pertama bisa terjadi keguguran. Yang kedua, perkembangan atau pertumbuhan bayi yang ada di situ, tumbuh kembangnya menjadi kurang bagus karena nutrisinya belum begitu baik. Iya. Gitu. Jadi kalaupun dia berkembang bagus, risiko untuk terjadi keracunan kehamilan, ya, risiko untuk terjadinya preeklamsia namanya, itu bisa terjadi. Jadi kalau terlalu dekat, risiko untuk itu terjadi bisa. Kemudian pada saat melahirkan, karena masih belum bagus nutrisi atau kontraksi dari rahim, lahir bisa terjadi perdarahan dan itu akan menjadi penyumbang kematian ibu di kemudian hari. Iya, gitu. baik. Dan masalah usia juga ya dokter ya, Iya. untuk yang kehamilan itu paling tidak rentan usianya maksimal 35 tahun ya Benar, dok ya. yang disarankan Disarankan. untuk masa hamil itu yang bagus, kualitas sel telur pada seorang wanita adalah antara umur 20 sampai umur 35. Iya. Kalau sudah di atas itu, kualitas sel telurnya menurun, resiko-resiko untuk terjadi kehamilan kosong atau blighted ovum, kemudian risiko untuk tidak berkembang, dead conceptus dan sebagainya semakin tinggi. Gitu. Baik, jadi ya kalau bisa mungkin yang untuk berencana hamil lagi Pada usia harus reproduksi dipatokkan usianya yang ya dok ya. bagus. Iya, Iya, benar. iya. Dan kembali lagi dok, kalau semisal yang tadi lupa menggunakan kontrasepsi, ada yang mungkin di usia 40, 45 hamil, Ya, seperti itu ya dok ya. benar, Susah ya, kalau seperti 40, itu. 45 hamil itu kan risikonya sudah sangat tinggi untuk ibu itu dan ya itu yang kita akan menjadi beban untuk keluarga ibu itu kalau terjadi komplikasi bahkan sampai terjadi kematian kan kasihan. Baik. Gitu. Dok, karena ini kan kita sudah di segmen terakhir, apa yang ingin dokter sampaikan tadi dari segmen awal sampai sekarang di segmen terakhir untuk yang inti-intinya dok kepada pemirsa Bali TV, mungkin ada yang juga baru saja menyaksikan tayangan kita dok. Iya, jadi terima kasih. Dari tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang berbagai metode kontrasepsi yang ada di masyarakat. Kita berupaya dari pemerintah sendiri ingin menggalakkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi
menggunakan IUD, baik itu pasca persalinan, menggunakan kontrasepsi IUD interval ya di luar persalinan dan masa nifas, ataupun menggunakan implan atau istilah awamnya susuk gitu ya, KB susuk, untuk menggantikan metode-metode kontrasepsi jangka pendek yang angka drop out atau angka putusnya tinggi sekali, yang menjadi penyumbang tertinggi untuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, risiko untuk menggugurkan, kemudian risiko perdarahan, aborsi yang tidak aman, dan menjadi kematian pada ibu. Yang kedua, mungkin perlu kita tingkatkan untuk pendidikan kesehatan reproduksi, baik itu pada masyarakat kita, utamanya pada adik-adik kita yang masih di sekolah, seperti tadi sudah kita paparkan bahwa kita memberikan pendidikan edukasi kesehatan reproduksi bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik, tetapi mengenal, menghormati organ reproduksinya. Iya, baik, supaya nanti jangan sampai salah langkah dan salah metodenya ya dokter ya. Dan nanti tentunya yang kita tidak inginkan adalah mencegah kehamilan tidak diinginkan dok ya. Harapan ke depannya dok untuk seluruh masyarakat ataupun untuk pemirsa Bali TV yang sudah menyaksikan tayangan kita sore ini dok. Harapannya adalah tentu dengan adanya acara ini masyarakat khususnya Bali TV yang saya cintai termotivasi. Ya, artinya termotivasi untuk tetap konsisten menggunakan salah satu metode kontrasepsi yang kita sudah uraikan. Kalau memang memungkinkan, digunakan kontrasepsi jangka panjang. Kalau sudah mantap, artinya anak sudah cukup, umur sudah katakanlah sudah 40-an dan tidak menginginkan lagi kehamilan, ada metode kontrasepsi mantap namanya. Kontrasepsi mantap, yaitu metode operatif wanita, jadi dilakukan steril, atau metode operatif pria, dilakukan vasektomi pada yang laki-laki. Tapi biasanya laki-laki egonya ini ya. Nggak mau ya dok ya, biasanya pasti ya udah perempuannya aja ya dok ya. Karena mengalah, biar gitu sekalian ya. perempuan yang melahirkan, perempuannya juga yang mencegahnya ya dokter. Benar, ya. Iya baik. Mungkin Tapi baik dokter, terima kasih sekali untuk apa yang sudah disampaikan, dan tentunya ini juga merupakan edukasi terbaru ya dok ya, terutama untuk di kontrasepsi yang kita jelaskan tadi di awal, yang masih yang paling terbaru ya dok ya, dan sudah dicanangkan dan digalakan oleh pemerintah juga untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak dokter untuk edukasinya sore hari ini. Iya, baik. Dan pemirsa Bali TV, demikianlah program dialog kita sore hari ini bersama Dr. Mayun. Menarik sekali, kita sudah membahasnya kurang lebih 1 jam ya, dengan topik pemakaian kontrasepsi jangka panjang cegah kehamilan yang tidak diinginkan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi dan kita sudah bincang-bincang sore ini tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Rais Tiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.